Shalom saudaraku yang sangat dicintainya tanpa syarat, sangat dikasihinya tanpa batas, dan yang sangat diberkatinya tanpa sebab. Haleluya. Saudara-saudara, beberapa temanku pendeta suka tengging-tengging setan. Gak tahu takut dengan iblis, dengan setan dan anda-andanya, atau yang pasti mimbar saya digebrak dengan tengkingan. Keluar, pergi, minggat kau setan, demi nama Yesus. Bahkan masih banyak yang menamakan rohaniwan, suka keliling kota untuk mengusir roh jahat supaya raib dari wilayah tersebut. Bisa jadi ketertekanan tersebut karena para rohaniwan ini tidak tahu kebenaran. Padahal ini Alkitab jelas mengatakan bahwa iblis telah dikalahkan, kuasa maut telah dibatahkan. Kebanyakan yang suka nengking-nengking iblis tidak lain dan tidak bukan karena ketakutan. Tidak tahu takut iblis nyerang keluarganya, atau takut iblis menguasai keluarganya. Ada juga takut iblis karena mukanya serem, jelek banget, dan sangat menakutkan. Nah, ketahuilah, jika saudara orang percaya, itu artinya iblis harus tunduk kepada. Mengapa? Karena Yesus telah memberikan kemenangannya kepada kita. Iblis sudah dihajar Yesus habis-habisan sampai semua giginya rontok, sehingga sekarang dia cuma bisa mengaum untuk menakut-nakutimu. Iblis tidak akan pernah bisa menyentuhmu sedikit pun. Bahkan status kita ada di atas mereka. Jika saudara mau menengking atau mengusir mereka, ya lakukan dengan otoritas. Karena saudara tahu siapa dirimu dalam Kristus. Bukan karena ketakutan. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jika saudara perhatikan baik-baik, semua itu mengacu pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dialah perlengkapan senjata kita. Dialah yang berperang ganti kita. Bagian kita hanya mengenakannya, percaya padanya, dan semua akan dibereskannya. Jangan mau dibohongi iblis bahwa kita perlu berperang untuk kemenangan. Kenapa? Karena kita tidak berperang untuk kemenangan, tetapi berperang dari kemenangan. Di dalam Efesus 6:11 ayat 14, dia menyebutkan kata berdiri 4 kali. Artinya dengan tetap berdiri dalam kebenaran. Berarti saudara tidak harus bertarung karena saudara telah menang. Berdiri di dalam kebenaran atau kemenangan yang Kristus telah menangkan untukmu. Saudara tidak berjuang untuk kemenangan. Saudara berjuang dari kemenangan. Karena Filipi 4:19 mengungkapkan, dan Allahku akan memenuhi semua kebutuhanmu menurut kekayaannya dalam kemuliaan oleh Kristus Yesus. Maka saya katakan, saya tidak mencoba untuk diberkati, karena saya sudah diberkati di dalam Kristus. Di dalam Kristus saya sudah memiliki segalanya.
Maka Kolose 2:15 mengatakan dengan melucuti penguasa-penguasa dan otoritas-otoritas, dia telah mempertontonkan secara terbuka saat melakukan perarakan atas mereka dalam hal itu. Itulah Kristus telah mengalahkan dan melumpuhkan tipu muslihat iblis. Yesus 16. Dengan menunjuk pada kebohongan dan penipuannya, dia selalu membuatmu berpikir bahwa dirimu tidak memiliki cukup, atau dirimu tidak memiliki apa yang Tuhan telah berikan identitasnya kepadamu. Itulah sebabnya dia adalah penguasa kebohongan, bapa segala dusta, kata Yohanes 8 ayat 44. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Kita tidak perlu membela diri. Dia yang membela kita. Dia yang menjaga kita. Dia yang melindungi kita. Dia yang memelihara kita. Jadi untuk apa takut lagi sama iblis? Kepada setan dan antek-anteknya. Karena ketika iblis memandangmu dan memandangku, dia sedang memandang Yesus yang telah membuatnya babak belur. Iblis yang harus ketakutan, bukannya saudara malah. Dan jangan takut juga dengan yang namanya santet, pelet, teluh, perdukunan, penglihatan, penghancuran, dan lain-lain. Karena semua itu gak akan pernah bisa menyentuh kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Karena roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari yang ada di dunia ini. Percayalah. Kolose 2:15 mengatakan ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bahkan 1 Korintus 15:55 katakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Meskipun hanya iblis yang selalu mengingatkan akan dosa-dosamu, supaya saudara merasa tidak layak di hadapan Tuhan, terintimidasi, dan akhirnya menjauh dari Tuhan. Karena itu adalah satu-satunya senjata yang dapat iblis gunakan untuk menghancurkanmu. Dia adalah pendakwa, penuduh, dan penipu. 1 Petrus 5:8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya ketika saudara mau masuk di zona kasih karunia, di mana si iblis benar-benar tidak ingin saudara memasukinya, saudara betul-betul tidak bisa disentuh oleh si iblis. Karena jika saudara masuk ke dalamnya, iblis atau dia sama sekali akan kehilangan kendalinya dalam hidupmu dan tidak akan lagi mempermainkan kehidupanmu. Setia dan berani melawan musuh yang gagah, yang sakti dan kita segan
Itu sebabnya iblis mati-matian membuat orang percaya jangan sampai memahami kasih karunia. Caranya dengan membuat kita fokus dengan diri sendiri, usaha diri, ketaatan diri, performa diri sendiri. Iblis ingin saudara berpikir bahwa semua kebaikanmu, yaitu ketaatanmu, usahamu, kesetiaanmu, itu yang membuat Tuhan mengasihi dan peduli di dalam hidupmu. Maka jika saudara gagal, saudara akan kehilangan semua itu. Ketika dirimu fokus pada diri sendiri, selalu ada celah bagi iblis untuk menyerangmu. Karena sesempurna apapun yang dirimu usahakan untuk taat, pasti selalu didapati kelemahan, didapati kekurangan dan kegagalan. Dan saat saudara gagal, iblis akan menyerangmu, membuatmu merasa tidak layak di hadapan Allah, membuatmu letih, capek, depresi, dan putus asa. Yang akhirnya saudara berhenti melangkah karena saudara mendapati perbuatanmu tidak pernah cukup. Dan dampak terburuk dari mengandalkan usaha dan ketaatan diri untuk berbuat baik supaya berkenan di hadapan Allah adalah saudara akan lepas dari Kristus, yang artinya saudara keluar dari kasih karunia. Galatia 5 ayat 4 katakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi saudara, apapun yang kita lakukan tanpa kasih karunia, kita akan selalu menjadi bulan-bulanan si iblis. Kita akan jadi budak permainan iblis. Untuk itu, sadarilah bahwa ketakutan iblis terbesar adalah jika saudara tinggal di dalam kasih karunia. Dan untuk menggagalkannya, iblis akan selalu mengarahkanmu untuk berusaha menjadi benar lewat perbuatan. Iblis sangat menyadari bahwa ia sama sekali tidak akan berkutik menghadapi orang percaya yang sudah memahami kebenaran Injil kasih karunia. Ia tidak bisa lagi melancarkan serangan apapun terhadap mereka. Karena orang-orang percaya yang memahami arti kasih karunia tidak lagi bergantung terhadap kebenaran diri sendiri, namun pada kebenaran yang dianugerahkan atas mereka. Amin. Karena itu serangannya dialihkan agar kebenaran Injil kasih karunia ditolak di mana-mana. Iblis atau si musuh terus melancarkan supaya orang Kristen melanjutkan hidup mereka berdasarkan kerohanian sistem dunia tentang prestasi. Dengan menyetujui tipuan musuh yang harus bekerja keras untuk meraih keberhasilan dalam hidup dan membangun hidupnya dalam usaha, dalam komitmen dan ketekunan pribadi. Makanya banyak orang Kristen tidak berkuasa di dalam hidup ini. Tidaklah salah dengan kesetiaan dan kerajinan, tetapi muslihat itu menikam saat kita mulai percaya bahwa apa yang kita usaha lakukan itulah yang membuat kita berhasil dalam hal-hal berkaitan dengan Allah mengenai hidup kita ini. Jadi berdirilah tegak, ikat pinggangkan kebenaran, kata
Efesus 6:14. Kebenaran itu mengusir kegelapan dan membebaskanmu. Jangan mau jatuh dalam permainan pikiran iblis. Kebenaran adalah ikat pinggangmu yang mengikat, yang menjagai, yang mengunci apa saja di seputar pinggangmu bersama-sama. Yesus membuatmu bebas dengan memberimu kebenaran. Dia berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dia berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Haleluya.